Oke pemirsa, dan kita ke agenda terlebih dahulu ya. Untuk pagi hari ini beberapa yang harus diperhatikan khususnya dari RUPS. Silahkan Pras. Baik, untuk hari ini kita lihat ada Aldo, kemudian BBTN, IIKP, kemudian Mega, MPPA, Bank BRI yang juga akan melakukan RUPS, sementara BBRI adalah KUM, dividen tunai. Itu adalah sejumlah agenda yang harus dicermati untuk pagi hari ini ya. Kemarin juga kan sudah RUPS untuk Bank Mandiri dan setuju membagikan dividen. Kita sapa ya, analis kita pada pagi hari ini ada Bapak Gemma Guyardi, Presiden Direktur Astronaci Internasional. Halo, selamat Manggil pagi. Mas aja kali ya. Iya. Selamat pagi Mas Gemma. Selamat pagi, thank you. Salam sehat ya. Waktunya. Sehat. Kemarin Semoga nih kalian heboh sehat nih di YouTube berbincang bersama dengan Denny Sumargo ya. Saya sudah nonton itu, Mas. Followersnya banyak loh yang ternyata nonton sekitar 700-an K gitu. Iya. Nah, sebenarnya gimana sih tanggapan dari seorang Gemma Guyardi nih seputar yang lagi hangat mengenai investasi bodong? Ya, investasi bodong tuh dari dulu sampai sekarang sih. Kalau dulu zamannya koperasi, terus kemudian berubah menjadi Ponzi melalui MLM. Dulu ya sebelum ini kita ingat ada GCG, MIA, itu tahun 2018. Terus kemudian berkembang lagi, robot-robot sudah mulai marak ya, scam dan fraudnya. Terus kemudian kita melihat binary option mulai meledak juga. Nah ini memang banyak sekali sehingga kita perlu cermat sekali melihat bahwa rule of thumb-nya tidak ada kayak instan, tidak ada yang namanya fixed return dijamin pasti dengan robot apapun itu, dengan mekanisme trading apapun. Perjalanan saya bersama IDX Channel ini dari tahun 2012 sampai sekarang tidak terasa 10 tahun loh kita sudah bersama-sama ya. Dan terus Astronaci itu memberikan edukasi tidak bosan-bosannya bahwa membeli saham-saham yang berkapitalisasi besar dan fundamentalnya bagus itu adalah salah satu cara untuk mencegah Anda menjadi korban investasi bodong. Walaupun di dalam pasar yang terregulated seperti Bursa Efek sendiri banyak praktek-praktek dugaan fraud melalui pump and dump dan seterusnya. Oleh karena itu tanggapan saya dalam hal ini tetap nomor satu, apabila Anda menjadi investor atau melakukan transaksi trading ataupun investing, yang perlu diketahui adalah syarat untuk mendapatkan profit adalah make your knowledge pertama kali. Jadi pengetahuan, literasi, dan bagaimana Anda menyelami dunia ini itu yang paling penting, dan tidak ada yang namanya instant profit dengan jumlah besar. Oke, jadi nggak ada ya orang yang bisa kaya secara instan dengan target-target yang itu yang harus dicermati. Makanya saya lihat tuh Mas Gemma sempat bilang bahwa dua-duanya salah gitu ya. Baik itu yang tertipu maupun juga yang menipu. Karena sama-sama sebenarnya masyarakat Indonesia kalau diiming-imingi hal yang sesuatu ibaratnya cuan dengan waktu cepat, dengan jumlah besar, siapa sih yang nggak mau Mas Gemma begitu? Nah, tapi kan itu dia. Bagaimana nih membatasi diri kita begitu supaya tidak bisa terjebak lagi? Jadi kita memang harus mau membaca dan kita mau belajar mengacu pada referensi internasional bahkan bila perlu untuk mengetahui bahwa sebenarnya dunia investasi itu apa saja itemsnya dan kemudian resikonya itu seperti apa. Nah, kemampuan kita untuk memahami literasi dan keinginan kita untuk memupuk pengetahuan ini yang saya sangat sayangkan itu tidak ada. Kenapa? Karena memang saya percaya 70-80% pelaku dunia usaha investasi di era COVID ini, which is itu setelah tahun 2020 baru kita menyadari terjadinya gelombang besar sekali orang masuk ke pasar saham, pasar forex dan seterusnya, kripto, itu karena pelarian. Jadi di bisnis utamanya mereka porak-poranda karena adanya force major daripada disaster pandemi, lalu mereka mencoba mencari exit way, shortcut. Otomatis kan kalau yang namanya pelarian itu kan berarti orang butuh cepat untuk supaya mereka bisa dapatkan income. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum. Tapi kalau tidak ada pandemi saya rasa juga eskalasi daripada investasi bodong juga tidak akan kemana-mana gitu. Seperti tahun 2017 sampai era tahun 2019, 2 tahun itu juga sepi-sepi saja. Ini karena memang ada demand-nya gitu, dan memang masyarakat sudah tidak punya waktu untuk belajar. Mereka maunya apa? Saya punya tagihan, saya punya cicilan, saya harus mendapatkan income untuk bisa menutup itu. Wah ini ada ditawarin bisa profit gini, coba yuk siapa tahu berhasil. Nah kata-kata yuk coba dan siapa tahu itu adalah awal mula kehancuran semuanya. Baik, semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa ya yang mungkin belum terlalu mengerti soal trading, soal saham, investasi lainnya gitu. Jangan greedy gitu ya Pak Gemma ya. Karena greedy biasanya awal dari
kita tertipu akan investasi ini. Itu justru peluang kita jatuh nantinya. Kita ke market. Ya. Perundingan Rusia dengan Ukraina tampaknya gagal nih di mediasi di Turki. Nah, peluang dari indeks harga saham gabungan kira-kira tampaknya akan koreksi ya Pak Gema, karena kan Asianya juga rata-rata sudah koreksi, Wall Street juga semalam udah koreksi lagi. Peluangnya gimana? Ya, dari perjalanan saya meneliti market, yang kita lihat itu di E-Club Academy saya sudah sampaikan, dan di Bloomberg Terminal Astronaci juga sudah memberikan research-nya bahwa kalau kita perhatikan saat ini market kita itu sebenarnya dalam kondisi bullish besar dengan target 7.350, itu dicatat dulu. Tapi Target dalam proses level berapa, maaf? 7.350, Oke. ya, kurang lebih ke area situ. Dan kalau kita perhatikan dalam perjalanannya, untuk sampai tanggal 18, market kita akan bergerak di dalam sideways kecil. Tetapi arahnya tetap bullish. Nah, sideways kecil ini itu range-nya antara 6.800 sampai 7.000. Jadi range 150 poin. Ini yang akan terjadi sampai setidaknya tanggal 18 sebelum new moon phase terjadi. Sektor-sektor apa saja yang akan masih bisa dikatakan penopang begitu untuk pergerakan indeks yang Anda katakan peluangnya masih bisa melaju terus ini, Mas Gema? Ya, saya percaya ada sektor rotation. Kalau yang sebelumnya adalah batubara mimpin, sekarang mulai batubara istirahat dulu. Nanti waktu indeks kita mulai istirahat, baru batubaranya running. Tetapi yang consistently akan menjadi backbone itu salah satunya banking, itu tetap akan memegang. Terus kemudian saya melihat dari sektor properti itu mulai bangkit, at least dia memperbaiki performance-nya. Dan selebihnya saya rasa saham-saham seperti manufaktur kayak Astra International itu akan terkonsolidasi terlebih dahulu. Jadi terkonsolidasi atau istirahatnya big caps ini yang menyebabkan indeks kita sideways. Di saat itu muncul small caps atau mid cap yang mulai dia manggung naik ke atas. Jadi kalau kita katakan sampai tanggal 18 ini adalah istirahat, period daripada rest day indeks kita yang sudah naik, tetapi secara keseluruhan dia masih akan naik terus. Oleh karena itu ini adalah momen untuk buy on weakness. Kita lihat ya selengkapnya data dari rekomendasi saham pilihan Mas Gema Guyardi, Presiden Direktur Astronaci Internasional yang sudah kami himpun pemirsa dalam grafis berikut ini. Yang pertama, ada CTRA tadi sudah disampaikan, memang berbicara mengenai properti juga, direkomendasikan dengan target price 1165 buy. Kemudian BBRI perbankan target price 5.300, EMTK target price 2.500, dan Bank Mandiri yang baru saja RUPS akan membagikan dividen 60%, direkomendasikan dengan target price 8.200. Ya, rata-rata rekomendasinya buy begitu. Apakah pada saat opening market nanti kita bisa langsung riding begitu ya? Atau wait and see dulu sebenarnya sambil melihat harganya terbentuk dengan mature dulu ini, Mas Gema? Kalau saya lihat untuk saham-saham banking sekarang lagi melemah ya. Menurut saya ini adalah momen yang tepat untuk kita masuk. Kayak Bank Mandiri sekarang udah dikasih tahu payout ratio-nya 60%. Sebentar lagi juga orang akan masuk ke market gitu dengan pola pergerakan harga yang menurut saya masih dalam kondisi bullish ini, seharusnya bisa untuk mengangkat lagi dengan target price 8.200 untuk Bank Mandiri. Terus kalau kita lihat kayak EMTK misalnya, ini kan EMTK saham teknologi, sebenarnya saya jarang kasih rekomendasi saham teknologi kecuali dia bergerak dalam kondisi yang kuat sekali. Target price-nya saya lihat 2.900, 2.750 itu adalah target maksimum, target kecil pendeknya 2.500. Kapan harus beli? Menurut saya dengan kondisi yang saat ini harusnya ini momen yang baik ya, bisa kita buy at open. Tapi ingat stop loss saham ini cukup jauh di level 1.700-an. Jadi sesuaikan berapa percentage dan berapa lot yang Anda mau masuk. Itu penting untuk dipahami. Terus kemudian kalau kita lihat dari CTRA, setelah sekian lama saham-saham properti ini diam dan sideways besar, ini adalah momen di mana dia mencoba untuk kembali ke level idealnya, itu kurang lebih di 1.150 sampai 1.200. Itu perjuangan dari saham properti. Jadi jangan mengejar saham-saham yang sudah rally cukup signifikan kemarin, mungkin waktunya adalah istirahat. Nah, cermati saham-saham seperti itu tadi, CTRA, BBRI, EMTK, Bank Mandiri ya, Mas Gema? Ya, betul. Oke, nanti akan kita lanjutkan, Pras, kita jeda terlebih dahulu. Mbak Firsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali, sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam segmen Market Plus, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gema Guyardi, Presiden Direktur Astronaci Internasional. Baik Mas Gema, tadi kita sudah bahas ada beberapa saham pilihan ya, coba kita ulas dulu. Misalnya Bank Mandiri, ini kan kaitannya dengan pembagian dividen. Kalau misalnya tadi ada target price yang sudah Anda sampaikan, nah the best entry-nya sendiri di posisi berapa nih yang enak nih Mas Gema? 7.400 itu boleh Anda mulai entry ya, kalaupun dikasih ke sana ya, karena itu ada multiple confluence daripada support penting.
Terus kalau kita lihat dia terjadi rejection di area support mungkin 7550 sampai 7700. Itu entry bertahap di sana dengan target terbawah kan 7400 untuk kita akumulasi. Selama dia tidak turun di bawah 6900-an oke. Ya, jadi kalau kita lihat dari harga sekarang sebenarnya bisa mulai diakumulasi. Oke. Mas Gema ini lebih melihat karena faktor teknikalnya kah atau soal dividen juga menjadi pertimbangan? Dividen juga, terus kemudian daripada company growth-nya, loan growth-nya, NPL-nya kita lihat bahwa saham ini secara keseluruhan makronya bagus ya. Terus dari sisi price action analysis-nya saya percaya 8.600 ini bisa dicapai. Jadi memang target price-nya masih jauh, sedangkan fundamentalnya kan di 8.200 valuasinya. Jadi kita combine antara price action dengan valuasinya, ya kita ambil nilai tengah lah. Kalau Anda bisa keluar nanti di 8.400 itu udah more than enough, kan sekarang masih 7.600. Baik, itu analisis yang menarik terkait dengan Bank Mandiri. Nah, ini ada perbankan lainnya juga yang Anda rekomendasikan, itu BBRI bagaimana? Apakah strateginya sama ya? Ya, BBRI baru closing the gap dan sekarang dia bicara tentang dividen juga. Tapi kalau kita lihat dari kerapian geraknya, Bank Mandiri dan Bank BRI ini merupakan dua saham yang menurut saya akan tetap bisa rally naik ke atas gitu. Jadi nggak ada salahnya, tergantung ini masalah fan space, Anda lebih suka karakter yang seperti apa. Tapi keduanya memberikan opportunity yang baik untuk sektor perbankan. Mengapa keduanya adalah blue chips, Mas Gema? BBRI dan BMRI? Dari pengalaman saya sejak katakan 7 tahun terakhir, dua saham ini itu tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau misalnya Anda benar-benar pernah membeli ini walaupun dalam kondisi crash, mereka ini merupakan dua saham yang betanya cukup tinggi, beta correlation-nya, terus kemudian juga likuiditasnya besar sekali. Artinya kalau market ini mau naik, tentunya kalau sektor perbankan yang akan digunakan untuk naik, maka trio bank itu antara BBNI, BRI, BBC, Bank Mandiri, ini adalah trio banking yang akan menjadi market leader gitu. Oke, dan kalau dua tertinggi Anda lebih ke Bank Mandiri dan juga BBRI gitu ya? Ya, BBRI, atau ya kadang-kadang saya akan lihat Bank BNI sih. Nah, kalau misalnya kita perhatikan secara keseluruhan, BNI itu juga cukup stabil, tapi saya lebih condong kedua ini, kenapa? Saya lebih suka yang gerakannya lebih cepat gitu. Baik, dan kalau kita bicara mengenai sektor properti ini termasuk yang lagging ya, cukup lama begitu ya, dan ini Anda melihat apakah momentumnya di tahun 2022 dengan beragam sebenarnya insentif yang sudah diberikan, tapi nampaknya belum bisa memberikan geliat yang cukup signifikan. Dan ini, Mas Gema, mengapa CTRA gitu dari sekian banyak emiten? Oke, kalau saya lihat CTRA itu dia proses daripada pergerakannya secara keseluruhan price cycle-nya itu lebih aman daripada yang lain. Kalau kita lihat Bank Mandi, BSDE misalnya, terus kemudian Alam Sutra itu kalau dia turunnya benar-benar range-nya besar sekali. Nah, sedangkan CTRA itu lumayan jinak lah gitu. Tapi bukan berarti BSDE jelek ya, karena kalau kita bicara emiten properti tentunya BSDE ini perlu dilihat gitu, dan dia termasuk leader. Nah, sekarang BSDE juga akan naik. Jadi either way, Anda mau beli CTRA atau BSDE boleh-boleh saja, dan kayak BSDE saya kasih update. Misalnya sekarang dengan harga 1015 itu target price kita sampai 1360. Tapi untuk kali ini yang lebih terlihat terlebih dahulu itu adalah CTRA yang demand-nya udah mulai lebih besar. Demand-nya sudah mulai terlihat ya? Ya, demand-nya udah terlihat dan kemudian pattern-nya juga sudah mulai terlihat, dan kita fokus kepada weekly chart. Dan kalau dikatakan apakah dia akan bullish seperti era tahun 2009-2013, saya rasa tidak. Ini adalah adjustment untuk dia kembali ke nilai wajarnya lah, mungkin di 1.200 sampai 1.300. Net foreign buy dari CTRA dalam satu pekan terakhir 15,84 miliar rupiah. Ada net buy asing di sana, Pras. Betul. Kalau kita lihat dengan pergerakan market, nampaknya opening market di hari ini indeksnya sudah mulai ada tekanan jual ini, Mas Gema, dengan beberapa saham yang Anda rekomendasikan. Kita straight saja begitu dengan rekomendasi buy yang Anda sarankan. Dan kalau kita bicara mengenai time frame, ini target price lebih kepada untuk short term atau medium to long sebenarnya? Ini semua target price-nya kita akan ambil kurang lebih range-nya sekitar 2 bulanan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan, market kita itu bergerak di dalam kondisi sideways. Ini masuk di dalam sideways, kalau kemarin habis hijau, terus tiba-tiba sekarang merah lagi. Tetapi dalam range sempit gitu, range-nya itu sekitar 6.800 sampai katakan 6.000 sampai 7.000 misalnya ya. Itu saya kasih range-nya ke sana. Ya range-nya 200 poin atas bawah, sehingga mungkin bagi Anda yang day trading, Anda bisa manfaatkan ini buat scalping, misalnya sebagian orang akan begitu. Tapi buat swing trading ini akan menjadi momen yang liburan. Silakan Anda ke Bali liburan gitu, menikmati pariwisata. Kembali lagi setelah tanggal 18 gitu. Karena rata-rata saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi ini juga sudah mulai terkena aksi profit taking. Justru Anda melihat peluang untuk kita mengambil posisi peluang. beli.
Dalam tren yang major bullish, sebaiknya Anda mencari saham-saham yang turun itu untuk dibeli. Jadi jangan sampai membeli ketika dia hijau-hijau. Jadi harus memberanikan logiknya dibalik. Jadi bagi yang selama ini sering loss tuh karena mereka ngejar kalau lagi naik di atas. Coba dibalik sekarang dengan kondisi market bullish tetapi daily-nya dia lagi merah atau koreksi, Anda beli gitu. Baik, sebelum kita update ya kondisi dari pembukaan perdagangan, gainers, losers, satu lagi tadi EMTK. Saya tertarik nih Pras karena sudah 2 analis berturut-turut merekomendasikan EMTK. Kemarin di second session Pak Arga Karo-Karo ini dari Head of Research Creative Trading System juga merekomendasikan EMTK. Nah, dari kacamata Pak Gemma, sebenarnya apa yang menarik dari sebuah saham yaitu EMTK bidang digital ya? Oke, kalau dari price cycle-nya kita lihat, dia ini sekarang berada di atas resisten. Resisten dia 2100 yang baru ditembus dan sekarang melakukan retest maksud saya. Jadi dia kembali ke area supportnya di 2100. Nah, ini yang kita lihat, di area 2100 itu besar peluangnya untuk dia bisa dapat demand baru atau banyak pelaku pasar yang akan masuk dan kemudian dia akan terus naik sampai 2500. Ini yang kita jaga gitu. Jadi benar-benar ini adalah short term trading untuk MTK. Oke, short term trading saja dengan target yang Anda rekomendasikan tadi adalah 2500. 2500 ya, baik. Ya, kita lihat yang paling pendek dulu. Dan kita akan lihat ya update pembukaan perdagangan terlebih dahulu Pak Gemma dan juga pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar untuk indeks harga saham gabungan bergerak di kisaran 6.878 turun 0,66%. Jakarta Islamic Index turun 0,4%. RQ45 turun 1,05%. Dan kemudian pemirsa dari gainers ada Bank Mandiri naik 0,33%. Salah satu rekomendasi Mas Gemma. Antam naik lagi 1,17% setelah kemarin paling banyak di buy oleh asing di posisi pertama. 2.600 saat ini. BBNI 0,32%, 7.800 dari INKP 0,61%, 8.250. Kemudian untuk losers, dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, ada BBCA yang turun 1,89%, 7.775, BBRI 3,5%, 4.410, Adaro 3,36%, 2.880, dan TINS 2,42%, 1.610. Oke, Mas Gemma, kalau Anda rekomendasikan ya Prasya, tadi Bank Mandiri memang naik nih. Kalau BBRI-nya turun dalam 3,5% masih oke untuk buy? Ya, ini BBRI lompat sekali ke bawah ya. Kalau kita perhatikan dia bikin gap dan menurut saya ini bisa kita persiapkan untuk tambah posisi untuk BBRI-nya. Oke, ambil posisi ya. Baik, Ini dia beberapa rekomendasi karena yang dividen ini soalnya. Ya, tapi kalau kita lihat secara whole market begitu ya di dalam negeri, Anda melihat proyeksi dari pergerakan indeks ini akan seperti apa begitu di tengah tekanan dari domestik sendiri. Kita mencoba, nampaknya pandemi akan coba dialihkan kepada endemi, tapi ini juga masih belum ada putusan yang pasti begitu. Tapi bagaimana Anda melihat proyeksi lah paling tidak untuk pekan depan? Indonesia dalam kondisi menjelang endemi itu bagus sekali, di mana Bali juga sudah mulai dibuka. Artinya sektor real akan hidup, UMKM akan hidup, tetapi akan makan waktu, tidak akan langsung. Mungkin sekitar 3 bulan dari sekarang baru dampaknya akan terlihat. Jadi kita akan memperhatikan nanti di first half 2022 itu dampak daripada pelonggaran-pelonggaran ini akan baik. Tetapi ingat threat yang terjadi sekarang adanya kenaikan harga-harga itu kemarin saya waktu saya ngantor di Amerika 1 bulan yang lalu itu juga sudah terasa sekali di Amerika dan itu dampaknya akan cukup besar ya. Dengan adanya Ukraina sama Rusia perang ini akan terjadi krisis supply and demand dari barang-barang kebutuhan pokok nantinya yang pastinya akan terpengaruh. Nah, tinggal kita lihat kenaikan harga-harga barang ini memang harus segera cepat diimbangi dengan akselerasi daripada pulihnya UMKM sehingga mereka ada dana yang muter di Indonesia. Jangan sampai ada foreign direct outflow, maksudnya capital outflow ya, foreign direct capital outflow, ataupun sekarang kalau kita lihat kesulitan daripada warga kita untuk bertahan hidup dan melalui pekerjaan-pekerjaan pada umumnya ini harus dijaga. Oleh karena itu pelonggaran-pelonggaran ini dengan adanya nanti Mandalika, MotoGP ini akan menjadi satu gairah baru dan saya percaya indeks kita tetap akan bertahan. Sebelum kita akhiri Mas Gemma, Antam lagi-lagi masih menjadi pilihan pertama dari investor asing dengan net buy hari ini 17,3 miliar rupiah tertinggi. Setelah kemarin juga tertinggi gitu. Antam Anda bilang tadi untuk komoditas rehat dulu sejenak. Antam gimana nih? Masih bisa dikejar bagi yang sudah punya mungkin atau baru mau ikutan gitu?
Ya, Antam tuh kalau Anda ingat ya, sejak kita show tahun 2021, saya percaya bahwa secara long termnya masih akan terus naik. Target Antam itu sebenarnya 3.500. Jadi kalau misalnya kita hari ini pingin membeli Antam dan tahan cukup lama, ini bisa mulai melakukan akumulasi beli untuk saham Antam. Oh, oke. Masih bisa beli ya? Ya, harusnya masih bisa. Sekarang kita bisa collect antara 2.380 sampai 2.600 itu range yang bisa kita akumulasi. Saya langsung kasih target jangka panjang saja, 3.500 itu target saya sejak 2021. Wow, 3.500 berarti masih akan uptrend dong untuk Antam. Harusnya ya. Oke. Satu lagi, ya Prasya, ada MSCN. Ini kemarin kenaikannya signifikan nih. Hampir 13%, hari ini masih lanjut 6125. Ini RUPS-nya sudah diundur entah berapa kali, 3 kali mungkin, dan rencananya sih mungkin di pekan depan atau hari ini gitu. Bagaimana analisis Anda untuk MSCN? MSCN itu super bullish ya, dan saya percaya ini volumenya lagi besar sekali. Target price-nya harusnya 8.500 bisa tercapai. Target price-nya di level berapa? 8.500 ya. Wow, 8 di level 6150 pembukaan? Ya, sebenarnya di level-level sekarang bisa mulai dibeli. Oke, supportnya? Oke, sebentar. Saya mau lihat supportnya dulu karena ini supportnya agak-agak tricky. Kalau kita perhatikan sekarang supportnya di 5.000 ya. Jadi 5.000 dan 4.600 itu ada 2 support. Baik, itu dia. Ada beberapa emiten yang sudah dibahas, rekomendasi CTRA, BBRI, MTEK, Bank Mandiri, kemudian tadi Antam dan juga MSN. Mas Gemma, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan, analisis dan juga rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Gemma. Selamat pagi. Thank you semuanya. Bye-bye.